Assalamualaikum hai semua, kembali bersama Melimai Cooking TV. Kali ini saya bikin nastar dengan campuran butter Wisman, Blue Band dan butter Hallman. Resep ini terinspirasi dari video Chef Yongki Gunawan. Ternyata nastarnya enak banget dan aromanya lebih wangi daripada nastar tanpa Wisman dan Hallman. Ini saya bikin sebelumnya dengan takaran resep yang sama tapi cuma pakai butter margarin Royal Palmia. Hasilnya lebih enak yang ini meskipun tampilannya lebih glowing yang ini. Kalau yang kuning saya olesinnya belum dingin banget dan terlalu tipis. Tapi tetap kalau soal rasa dan aroma lebih menang yang ini. Ya pantesan nastar Wisman mahal karena emang harga gak bisa bohong mams. Ini dia bahan-bahan yang harus disediakan untuk bikin nastar Wisman. 100 gram butter Wisman, 2 butir kuning telur, 25 gram Blue Band, 25 gram Holland, 1 gram vanili cair, setengah sendok teh garam, 20 gram maizena, 20 gram susu bubuk, 60 gram gula halus dan 260 gram terigu pro sedang. Menurut Chef Yongki buat dapetin nastar yang enak dengan tekstur chewy, tengahnya tetap basah, maka tepungnya harus dikukus dulu, bukan disangrai ya karena nastar itu bukan kue yang harus renyah, tapi harus chewy. Dikukusnya 30 menit kalau pakai 520 gram terigu. Tapi kalau saya ini cuma pakai 260 gram terigu jadi waktu kukus cuma sekitar 15-20 menit aja. Nah kalau udah dikukus jangan lupa cek apa ada tetesan air jatuh, buang aja bagian yang kena airnya ya. Lalu setelah dikukus ini angkat dan keringkan lalu diayak ya. Saya suka terigunya diayak karena bikin adonan lebih lembut dan mudah diaduk dan hasil nastarnya sangat pas digigit ambiar di mulut alias lumer. Nih lihat deh tepungnya jadi halus kalau udah diayak. Nah kalau ini tepung maizena, ini tepungnya disangrai lalu diayak juga. Kalau maizena gak dikukus ya. Selain tepung, susu dan gula halusnya juga diayak ya biar halus lembut pas diadoninnya. Langkah selanjutnya saya mau buat adonan. Yang pertama dicampur bahan basahnya dulu. Ini Wismannya, Blue Band, Hallman dan telur saya campur jadi satu. Aduk-aduk cepat sampai semuanya tercampur rata. Kalau mau pakai mixer juga boleh ya, tapi diaduk pakai whisk juga bisa sih asal ngaduknya cepat. Lalu tambahkan vanili dan garam. Aduk lagi dan setelah itu baru menambahkan bahan-bahan keringnya. Pada saat menambahkan bahan keringnya jangan sekaligus ya, bertahap aja, biar ngaduknya mudah dan semua bahan keringnya benar-benar tercampur merata. Ini tuh ngaduknya ringan loh mam karena tepungnya diayak jadi halus gak ada yang bergerendul gak ada yang gumpal. Tepung yang halus ini bisa bikin tekstur nastarnya lumer ambiar di mulut. Nah kalau udah kayak gini berarti semua bahannya udah tercampur rata. Sekarang saya mau mulai buletin adonan kulitnya dengan isian selai nanas yang udah saya bikin kemarin. Jangan lupa ya dicek resep dan tutorial membuat selai nanasnya di video sebelumnya. Selai nanasnya bagus, padat, jadi pas dikasih kulit enak banget buletinnya. Cara memasangkan kulit dan isian tinggal ambil sedikit adonan kayak gini. Saya pakai ukuran sendok 7,5 mili, tapi diisi muncungnya. Nah segini takarannya, setelah itu lalu bulatkan supaya padat. Lalu tekan pipihkan dan isi dengan selai nanas, lalu bulatkan sampai benar-benar bulat. Adonannya ini recommended banget,
lembut, gak banyak gak keras, dan terpenting mudah banget dibentuk. Nah begini jadinya ya. Lanjutkan sampai adonan habis. Nah alhamdulillah ya udah selesai dibuletin satu loyang. Sebelum diolesin telur mau dipanggang dulu sebentar antara 5 atau 10 menit. Dipanggangnya posisi loyang di tingkat paling atas ya karena ini cuma mau mengeringkan bagian atasnya aja. Ini setelah dipanggang 5 menit belum cukup keringnya, jadi bisa ditambah 5 menit lagi atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Dan nanti setelah beres dipanggang baru dioles telur kayak gini. Saya gak paham kenapa warna telur yang ini lebih kuning padahal resep olesannya sama dan udah dikasih pewarna juga. Nah kalau yang kemarin saya bikin ini warnanya bagus agak oranye kayak telur omega 3. Tapi setelah dipikirin semalaman baru sadar kalau saya ngolesin telurnya pas kuenya masih agak panas dan olesannya terlalu tipis. Jadi setelah dipanggang ada beberapa yang nampak retak telurnya. Tapi bukan retak kuenya ya cuma lapisan telurnya aja. Dan ini jadi pelajaran buat saya jangan ngulangin lagi ngoles dalam kondisi nastar masih panas. Harus benar-benar dingin atau suhu ruang. Ini dia hasil olesannya warnanya kuning banget ya beda sama yang kemarin saya bikin. Oh ya karena kemarinnya saya udah bikin nastar yang gundul. Jadi kali ini nastarnya saya kasih topping keju. Tapi ini bukan nastar keju ya. Saya kurang sependapat kalau ini disebut nastar keju. Menurut saya kalau nastar keju itu isiannya ya harus keju atau adonan nastarnya mengandung keju. Kalau ini nastar biasa dengan topping keju. Oke setelah dikasih topping nastarnya siap dipanggang dengan api bawah 130 derajat selama kurang lebih 25 atau 30 menit atau menyesuaikan dengan besar kecilnya ukuran nastar ya. Dan sesuaikan juga dengan kondisi oven masing-masing. Ini dia nastar topping kejunya udah matang. Secara tampilan luarnya emang masih lebih bagus yang nastar gundul kemarin. Kalau ini olesan telurnya lebih tipis jadi gak kelihatan kinclongnya. Tapi secara tekstur dan rasa dan aroma ini lebih menang. Karena tekstur nastarnya benar-benar chewy, dan pas digigit ambiar di mulut. Soal aromanya ini wih juara. Ternyata Chef Yongki benar mencampurkan Wisman dan Holman bikin nastar jadi beraroma super harum. Dan soal rasa jangan ditanya pastinya ini lebih enak daripada nastar yang gak pakai Wisman atau cuma full margarin. Ini saya review jujur ya. Oke deh sekian dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum semuanya.